Masih di IMS 2023, sekarang kita mau bahas yang turun-turun. Sembari kita turun nih. Ingat nggak, dulu Suzuki XL7 kan dia kayak Escudo yang lebih mewah bermesin V6 ya. Suzuki mesin V6. Gila memang. Sekarang jadi R3 Cross. Terus ada juga Suzuki Vitara. Dulu gede-gede, sekarang kalau di Eropa jadi selever HRV. Dan sekarang ada Grand Vitara. Grand Vitara itu dulu adalah sebuah SUV RWD. Bahkan di luar sana ada versi 4WD yang sekelas dengan CR-V, X-Trail, Captiva, CX-5, dan kawan-kawan. Sekarang turun kasta, jadi selevel sama HR-V, Creta, CX-3, Omoda, dan kawan-kawan. Tapi dengan turun ini, dia berubah jadi kayak gimana sih? Kita lihat belakang sana. Ya, jadi dia Suzuki Grand Vitara yang baru. Seperti kita bilang, dia agak mengecil dan turun kasta. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, sayangnya harganya belum dikasih tahu. Jadi kita bisa lihat dulu mobil ini kayak gimana dan mungkin kita bisa tebak-tebak bakal berapa harganya. Nah, pertama-tama desainnya dulu. Pertama kali ngeliat fotonya, gue agak yakin nih Grand Vitara kayak gini. Tapi begitu ngeliat langsung, ternyata lumayan juga. Nggak ofensif, tapi dibilang ngebosenin sih juga enggak. Dan kita lihat di bagian atas dia ada lampu LED kayak 3 bar gitu ya. Tapi lampu utamanya di bagian bawah dan grillnya pakai chrome dan nggak begitu norak sama sekali. Padahal mobil ini impor dari India. Kalau sekarang Grand Vitara ada dua varian, GL sama GX. Nah yang ini dia tipe GX dan dia pakai pelek yang 17 inci. Two-tone jadi tongkrongannya lebih pas. Banyak Apollo karena dia impor dari India, ukurannya 215/60 R17. Untungnya rem depan belakang cakram, bagus. Dan dia ada tombol buat smart entry di supir sama penumpang depan. Di belakang nggak ada tapi wajar lah. Dan dia udah pakai two-tone buat varian GX. Ini warna bodi, ini hitam. Tapi anehnya, biasanya kan kalau mobil floating roof, di bagian partisi ini warna hitam. Tapi kenapa silver ya? Nggak tahu, biar unik aja mungkin. Dan khusus buat varian GX ini, dia punya panoramic sunroof. Sebuah Suzuki dengan panoramic sunroof. Wow ya. Dan ada roof rail, tapi kita nggak tahu apakah ini cuma hiasan atau benar-benar bisa dipakai buat ngangkut barang. Nah, kalau bagian belakangnya sebenarnya cukup modern untuk sebuah Suzuki. Mungkin bukan yang paling wow di kelasnya, tapi buat sebuah Suzuki ini adalah desain yang cukup bagus. Kenapa? Coba lihat deh. Dia pakai LED bar yang melebar dari kiri sampai ke kanan dan hanya dipisahkan oleh logo Suzuki dan tulisan Grand Vitaranya pakai typeface atau font yang lumayan elegan. Cocok karena kalau Suzuki bilang ini adalah salah satu model top of the line mereka, si Grand Vitara ini. Bahkan konon katanya dia bisa lebih mahal daripada XL7 Alfa edisi terbatas kemarin. Ada kamera di belakang sini, ada sensor parkir juga, dan dia untuk lampu-lampu sen, lampu mundur itu ada di bagian bawah sini. Agak bingung ya, kenapa mobil-mobil baru sekarang lampu sennya itu di bagian bawah? Kayak, gak usah Suzuki deh, Hyundai begitu, Kia begitu. Kan kalau di atas lebih masuk akal ya, dan lebih mudah kelihatan juga. Dan ada logo hybrid, karena ini adalah Grand Vitara pertama yang kita tahu menggunakan mesin mild hybrid. Ya, sama kayak R3. Kita cek dulu bagasinya ya. Belum power tailgate tapi nggak apa-apa. Dia punya ruangan yang lebar dan kotak gitu ya. Mungkin kapasitasnya bukan yang paling lega di kelasnya, cuma ini cukup. Ada kantong di sebelah kiri, kantong di sebelah kanan. Dan di sebelah kanan ada colokan 12 volt sama lampu. Jadi kalau misalnya malam-malam kita nggak tahu nih, misalnya nyari, aduh sepatu di mana ya, tinggal nyalain lampunya. Dan kita bisa lihat dengan lebih jelas. Dan dua hal yang gue suka dari Suzuki adalah mereka tidak pelit soal cover bagasi. Jadi misalnya kita bawa cucian kotor nih, covernya akan menutup, jadi orang-orang iseng nggak bisa lihat apa yang ada di bagasi kita. Salah satu fitur privasi yang bagus. Dan kedua, kalau pengen ngangkat lantai bagasinya, tinggal dorong, dan dia akan tetap terangkat seperti ini. Tidak perlu sistem hidrolik yang aneh-aneh kayak mobil premium, tapi it gets the job done. Dan ada ban kaleng sebagai ban serepnya, ukuran full size ya. Oke, masuk ke bagian dalam Suzuki Grand Vitara yang baru. Pertama kali ngeliat desainnya ya, ini lumayan wow gitu buat sebuah Suzuki. Kalau ini ada di merek lain kayak bisa Toyota atau Honda, gua ya biasa aja. Tapi buat sebuah Suzuki ini wow, lumayan modern gitu. Dan untuk joknya dia cuma bisa maju mundur, rebah tegak sebentar, dan naik turun secara manual. Belum elektrik, tapi baik lagi buat sebuah Suzuki ya cukup lah. Untuk setirnya dia bisa tilt dan teleskopik. Bagus. Terus kalau untuk bahan-bahannya, jujur aja plastiknya itu belum sebagus punya Toyota atau Honda, tapi
oke lah, karena Suzuki meletakkan beberapa bahan yang lembut-lembut atau yang empuk-empuk di beberapa bagian yang pasti kena sama badan kita. Contoh, di panel pintu bagian atasnya plastik, tapi bagian yang kena sama sikut itu empuk dan ada jahitan putihnya. Lumayan lah. Dan kualitas pemasangan itu bagus ya, nggak ada yang decit-decit, nggak ada yang keleot-keleot gitu. Suzuki itu sebenarnya bisa bikin mobil bagus, solid, dan kuat, cuma tergantung selera pasar mana yang paling dominan untuk Suzuki gitu loh. Nah, terus di setirnya ini lumayan rame akan tombol. Di sebelah kiri, ini tombol buat volume, jadi buat kecilin atau gedein suara. Ada juga buat MID dan ada buat mute. Di bawahnya ada buat telepon dan voice command. Dan di bagian kanan ada cruise control. Bukan adaptive cruise control, agak sayang, cuma ya oke lah. Lampu depan dia udah ada auto headlamp, dia tinggal taruh di auto. Kalau gelap dia bisa nyala sendiri. Dan wipernya sayangnya belum auto seperti wipernya. Dan ada pedal shift di sini. Dan ngomong-ngomong pedal shift, mobil ini tidak pakai CVT. Dia pakai transmisi otomatis 6 percepatan konvensional. Jadi lumayan berbeda ya dibanding mobil lain yang biasa pakai CVT. Honda pakai CVT, Hyundai pakai CVT, Kia pakai CVT, dan masih banyak lagi. Untuk urusan fitur sama teknologi, Grand Vitara ini di atas rata-rata, beneran. Pertama, dia punya head-up display. Biasanya kalau di kelas ini kita harus ke Mazda kalau pengen head-up display. Sekarang di Suzuki pun udah ada. Bahkan Honda dan Hyundai, bahkan Kia ini belum tentu ada beginian. Dan kita bisa atur pakai tombol di sebelah kanan sini. Plus, dia pakai instrumen yang kurang lebih sebenarnya standar sih. Ini mirip Baleno punya. Jadi tachometer, speedometer, analog, dan ada layar MID full color di bagian tengahnya. Dan ada tombol engine start stop yang kesannya kayak important banget, kayak penting banget karena ada shroud-nya sendiri. Terus ada tombol buat kamera 360 derajat. Ya, selain kamera di belakang, dia punya di kanan, kiri, sama depan buat menampilkan image 360 derajat. Sebuah kemajuan buat sebuah Suzuki dan sangat diapresiasi. Bagus. Terus untuk joknya sendiri, desainnya sebenarnya oke dan supportnya cukup lah. Dan gue seneng ada bantalan di sini biar badan kita nggak mudah geser. Pas banget. Terus di tengah sini adalah head unit original equipment manufacturer atau OEM dari Suzuki. Dan kita belum tahu ada apa aja karena nggak ada kuncinya. Tapi paling nggak kita bisa tahu ada kamera 360 karena ada kamera tadi. Dan sayangnya tombol buat volume dia capacitive touch. Kenapa nggak pakai dial atau tombol beneran gitu? Ya oke lah. Terus ada lampu hazard. Letaknya kok kayak center point banget gitu ya. Dan ada ventilasi AC di sini. Dan turun ke bawah kita dapat AC digital yang untungnya tidak terintegrasi ke sini. Suzuki bagus. Dia nih buat fan speednya di sebelah sini, temperatur sebelah sini. Dia single zone, bukan dual zone. Dan tombol-tombol buat sirkulasi, mode AC, dan pengaturan arah hembusan semuanya rapi di bagian bawah. Turun lagi, di sini ada switch atau toggle switch yang agak mirip sama punya Jimny ya, tapi ada dua yang kosong, ada dua yang blank. Di tengah ada stability control, traction control. Terus ada auto engine start stop off. Jadi kalau di Honda ini kayak ISS ya, idling stop system. Terus ada buat sensor parkirnya. Kalau pengen ngecas di sini ada port USB buat ngecas, atau kalau pengen pakai adapter aja ada yang 12 volt standar. Tapi kalau HP kalian udah flagship nih, di sini ada wireless charging, atau nggak usah flagship deh. Yang mid range aja biasanya udah bisa wireless charging. Keren. Sebuah Suzuki loh. Mundur lagi ada transmisi yang udah gue bilang tadi, dan dia cuma ada transmisi otomatis, nggak ada manual. Oke. Di belakangnya ada kompartemen kecil, dan sebelum kita lanjut ke belakang, dia ada spion tengah sudah auto dimming. Ini bagus. Yang tidak bagus adalah kualitas plastiknya. Kelihatan banget plastik mengkilap murah begini ya. Nah, kita lihat di sini, dia ada sun visor dengan cermin dan udah pakai lampu. Penumpang gimana? Sama, bagus. Dan lagi-lagi masih di atas ada panoramic sunroof. Ini sebuah Suzuki dengan panoramic sunroof. Pas sih, karena mereka bilang Grand Vitara ini bakal jadi salah satu Suzuki yang paling flagship atau termahalnya, top of the line. Jadi pantas kalau dikasih semua yang terbaik yang Suzuki bisa di model ini. Terus di belakang sini ada cup holder, nggak ada pendingin atau ventilasi kayak R3, tapi ya lumayan lah. Dan yang gue suka di sini nih kita buka, oke dia kecil dan nggak ada apa-apanya, tapi kita bisa majuin ini dan jadi armrest. Nyetirnya lebih rileks. Ini kecil tapi sangat fungsional dan welcome. Jadi bener ya, pokoknya Suzuki tuh bisa bikin mobil yang solid, bagus, dan well made. Tapi tinggal mereka tuh didikte sama tempat di mana mereka paling laku. Jadi mobilnya tuh ngikutin selera sana. Tahu nggak Suzuki lakunya di mana? Udah ketebak kan? Pinter. Sekarang ke belakang yuk. Ya, sekarang duduk belakang dan tinggi gue 178, ruang kepala
Kalau gue lebih tinggi dari ini sedikit lagi kena, karena dia ada panoramic sunroof kan, jadi agak sedikit kemakan. Tapi kalau misalnya varian GL yang nggak ada beginian, mungkin harusnya lebih lega. Dan ruang kaki atau ruang dengkul juga lumayan. Ini joknya agak sedikit kurang panjang, tapi oke lah. Dan sayangnya ini sandarannya agak sedikit tegak, nggak bener-bener gini. Tapi kalau misalnya bisa lebih rebah dikit aja, mungkin akan lebih nyaman. Tapi mungkin mereka harus memperbesar bagasi, jadi sandarannya begini aja. Ada armrest, ada cup holder, dan nggak ngondoy, bagus. Terus ada AC di sini, tapi dia unik ya. Dia tuh kiri kanan arah atas bawahnya bareng, tapi kiri kanannya bisa individual. Ada switchnya di sini buat ngatur anginnya nih, niup atau enggak. Sama di bagian bawah ada 2 port USB, Type A sama Type C. Ada kantong kecil, dan kualitas bahan di belakang sini kurang lebih sama kayak di depan. Di atas plastik, terus ada jahitan di bagian bawahnya dengan jahitan kontras, dan dia pakai door handle dari chrome. Dan suara nutupnya tuh lumayan mantep ya. Jadi di belakang just oke. Tapi ada satu hal yang istimewa yang baru gue temukan di Grand Vitara ini adalah panoramic sunroof dengan kaca bagian belakang yang juga bisa ngebuka dikit. Jadi gini, kan kalau panoramic sunroof biasa kayak di mobil-mobil kayak misalnya HR-V Prestige yang lama, kan cuma depannya doang yang ngebuka. Ini bagian depan ngebuka dan bagian belakang bisa mundur dikit biar bukaannya lebih lega. Dan otomatis, nggak kayak sebuah subcompact crossover yang buka tutupnya pakai puzzle. Ya, gue nggak akan sebut nama karena nggak enak kalau ketahuan. Yang gue maksud adalah Honda HR-V gitu kan. Oke, bagian belakangnya decent. Sekarang mesinnya, dia mesin 1500 cc 4 silinder dengan kode K15C. Ya, bukan K15B kayak Suzuki lainnya, dia K15C dengan dual injektor per silinder. Makanya namanya mesin dual jet. Dan nggak cuma itu, dia pakai teknologi hybrid, mild hybrid ya. Tapi kalau Suzuki bilangnya SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Tapi biarpun namanya begitu, Suzuki bukanlah top player kalau soal teknologi hybrid. Jadi dia tidak secanggih Toyota, tidak secanggih Nissan, dan tidak secanggih Honda. Tapi tetap aja masih oke lah buat dibilang hybrid, masih dapat lah konsepnya. Dan dia baterainya ngumpet di bawah jok penumpang depan. Untuk tenaga dan torsinya ya rata-rata lah. Dia tenaganya 103,08 PS tenaga kuda dan torsinya 138,3 Nm. Ya, itu resmi. Suzuki tuh ngasih sampai 2 angka di belakang koma. Detail banget ya. Transmisi 6 percepatan kayak yang gue bilang tadi, dan dia ada peredam, dicatnya bagus, dan pengerjaannya juga lumayan rapi gitu ya. Ingat, mobil ini import dari India, dan dia penggerak roda depan. Jadi lupakan soal Grand Vitara yang kemarin-kemarin yang berpenggerak roda belakang, mesin 2000 cc, dan bisa dimodif jadi 4x4. Ini mungkin belum bisa. Tapi ingat, karena dia hybrid, dia mungkin akan lebih irit daripada kompetitornya rata-rata. Tapi sebelum kita lanjut ke kesimpulan, kita jelasin dulu sistem hybridnya Suzuki. Jadi gini, dia ada baterai kecil di bawah jok, dan dia bisa membantu saat akselerasi pertama, deselerasi, dan waktu macet-macetan. Pertama saat akselerasi. Dia ada motor listrik kecil atau bahasa gampangnya ISG, Integrated Starter dan Generator, yang bakal membantu tarikan awal. Jadi tarikan awal tenaga listrik, tapi berikutnya tenaga bensin. Dan waktu deselerasi, misalnya kita di depan nih mau berhenti, kita lepas gas, dia bakal cut off mesin biar deselerasi itu nggak makan banyak bensin. Dan ketiga, waktu macet-macetan dia bisa matiin mesin. Yang tadi gue bilang sistem ISS, idle stop system, kayak motor-motor Honda gitu ya. Biar nggak ada bensin yang terbuang percuma saat kita diam di tempat. Kan kalau macet-macetan, kita nggak ngapa-ngapain, bensin kebuang gitu aja padahal kita nggak maju. Tapi ingat, sistem ini sangat sederhana dan dia tidak bisa menjalankan mesin atau mobil pakai tenaga listrik aja. Jadi tidak seperti Toyota Camry atau Toyota Corolla Cross atau apalah Toyota Corolla Altis, dan tidak juga seperti Nissan Kicks. Jadi beda. Tapi sebuah welcome lah, sebuah hal yang welcome dari Suzuki. Ya, jadi untuk kesan pertama kita ngeliat si Grand Vitara ini adalah biarpun dia turun kelas, posisinya tetap sebagai salah satu flagship Suzuki buat saat ini. Dan sebenarnya penampilan dari luar dalam oke, terus bagian dalamnya juga ya masih oke lah. Tapi teknologinya lumayan. Dia ada head-up display, ada kamera 360, ada cruise control, dan pastinya dengan mesin mild hybrid yang lumayan baru untuk kelasnya. Karena mau HR-V, mau Creta dan kawan-kawan, sekarang belum ada hybridnya. Masalahnya tinggal harganya. Suzuki belum ngasih tahu berapa, tapi kalau menurut pandangan kita begini, misalnya nih, harganya tuh paling mentok-mentok buat varian GX ini 350 juta kurang dikit, dia masih worth it. Biarpun ada Alves yang nggak sampai 300 juta, ini tetap worth it kalau harganya 350-an. Tapi
Kalau harga si GX ini udah mau nempel 400, agak sedikit ketinggian sih. Tapi kita lihat aja harganya berapa dan gimana nyetirnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.